Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salasun muhlakatun hawa muttaba'un wa syukhun muta'un wa ijabul mar'i binafsih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlakatun hawa muttaba'un. Salasun muhlakatun, ada 3 perkara yang bisa membuat manusia itu binasa. Apa saja? Yang pertama, Nabi mengatakan hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Salah satu keistimewaan kita manusia dibandingkan makhluk Allah, bahkan para malaikat sekalipun, adalah Allah membekali kita dengan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu itu menjadi sebuah keistimewaan? Ketika hawa nafsu itu ditempatkan di jalan yang benar, di jalan yang hak, maka kita akan sampai kepada jalan kebenaran. Akan tetapi ketika hawa nafsu itu menguasai hati, menguasai akal berpikir, menguasai anggota badan, patuh mata dibuatnya, patuh tangan dibuatnya, patuh kaki dibuatnya. Kita anggota tubuh atau anggota badan hanya menjadi alat. Maka inilah yang kemudian kata Nabi, hawa nafsu yang bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan, hawa nafsu yang mengantarkan kita kepada kehancuran. Kemudian yang kedua adalah wasyukhun muta'un, kikir yang diikuti atau kikir yang ditaati. Ada 2 jenis penyakit yang hampir sama, yaitu yang pertama bakhil, kemudian yang kedua kikir. Apa bedanya bakhil dengan kikir? Bakhil ini dalam contohnya ada 3 orang makan bersama, si A, si B, dan si C. Akan tetapi ketika giliran membayar, si A ini hanya mau membayarkan makanannya saja, tidak mau membayarkan makanan si B dan si C. Kenapa? Karena orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau rezekinya itu sampai kepada orang lain. Hanya boleh dia saja yang memakannya. Kemudian ada yang lebih berbahaya daripada bakhil. Apa itu? Yaitu syuh atau kikir. Dalam contohnya adalah si A, si B, si C makan bersama. Akan tetapi ketika giliran membayar, si A ini dia pura-pura ke toilet, pura-pura ke kamar kecil. Kenapa? Karena orang yang terkena penyakit kikir, orang yang terkena penyakit syuh, dia tidak mau, jangankan rezeki dia sampai kepada orang lain, rezeki dia sendiri pun tidak mau dia makan. Begitulah kikirnya dia. Kemudian yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsih, bangga dengan diri sendiri. Tidaklah seseorang itu memasuki surga manakala di dalam hatinya masih terdapat sebiji sawi kesombongan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, apakah yang dituju oleh iblis kepada diri manusia, yaitu sombong. Bagaimanakah sombong itu bisa sampai kepada kita? Dibukakan pintunya. Apa nama pintunya? Yaitu bangga. Jadi manusia ini mudah sekali bangga, dipuji sedikit bangga, disanjung sedikit bangga. Kalaulah bukan karena saya, tidak jadi proyek ini. Kalaulah bukan karena Bapak, tidak jadi apa yang akan kita kerjakan ini. Jadi seolah-olah kalaulah bukan karena saya, tidak akan lancar. Kalaulah bukan karena saya, tidak akan sukses. Maka ini sebetulnya adalah awal mula penyakit yang ditanamkan oleh iblis agar tertanam 2 penyakit. Apa itu? Yaitu kesombongan dan keangkuhan. Maka kemuliaan itu miliknya Allah dan kesombongan itu pakaiannya Allah. Barang siapa yang merebutnya dari Allah, maka Allah berjanji akan mengazabnya. Ketika dipuji dan ketika disanjung, kita balikan kepada zat yang pantas dipuji, zat yang pantas disanjung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hina dina, tak satu pun yang bisa kita kerjakan melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk itu sifatnya terbatas, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita ini makhluk itu miliknya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha memiliki segalanya. Kita manusia tidak memiliki sesuatu apapun melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah menghindarkan kita atau menjauhkan kita 3 sifat ini, yang mana 3 sifat tersebut bisa membawa kita kepada kehancuran, bisa membuat kita binasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.